SDGs kan. Ini kan banyak gitu kan mahasiswa Universitas Bengkulu bicara tentang SDGs, bicara tentang ini, ternyata banyak yang masih belum tahu gitu apa itu SDGs. Lebih dahulu, arti dari SDGs itu apa? Jadi kepanjangan SDGs itu adalah Sustainable Development Goals gitu ya, dimana tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Yang harus menjadi gitu. Tentu ya dari pemahaman mahasiswa ataupun dari konteks kita hari ini yaitu peran. Ya ini salah satu yang sangat diharuskan gitu. Karena satu sisi mahasiswa adalah sebuah hal title yang harus disyukuri oleh pemuda. Karena nggak semua pemuda mendapatkan gelar mahasiswa. Berangkat dari pengertian tadi, bahwasanya SDGs ini hadir untuk yang namanya perbaikan gitu ya. Meningkatkan pendidikan yang berkualitas. Karena apa? Karena seperti yang disampaikan oleh Guru Epi tadi, bahwasanya pendidikan itu adalah tonggak dari peradaban. Kesadaran terus tanggung jawab itu memang beriringan. Apa yang diadakan dari sebuah organisasi, apa yang diadakan dari sebuah pemahaman yang ada di akademisi di buku dan sebagainya itu memang pure ditanamkan harus sadar. Saya memang mau makan capek, tidur capek, ibadah capek, semuanya capek. Tinggal bagaimana kita memilih capek yang bermanfaat, capek yang berkah untuk berkelanjutan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Art Podcast, di mana ide-ide, gagasan, serta obrolan menarik akan tercipta di sini nantinya. Saya Muhammad Rabil Fahri, biasa dipanggil Rabil, akan memandu host pada malam hari ini. Nah, di sini kita bersama dua narasumber yang luar biasa hebatnya kan, yang udah menempuh perjalanan yang luar biasa di kampus biru kita ini. Ini boleh kenalin dulu? Dari Oke. Sebelumnya terima kasih kepada Pak. Kenalkan saya Muhammad Abid Abahan, sering dipanggil di kampus Habib. Saya alhamdulillah sebagai gubernur di BEM Fakultas MIPA itu sendiri, yang dimana di periode di 2024. Gimana kabarnya grup MIPA? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Tampak seperti kelihatannya sehat. Alhamdulillah. Oke, kita beralih lagi ke salah satu narasumber kita pada malam hari ini. Ada Gubernur Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan gitu. Ada Theo gitu. Silakan memperkenalkan diri dulu biar dikenal. Pendidikan, Pak. Pendidikan. Pendidikan. Ya. Oke, baik. Halo kawan-kawan. Sebelumnya perkenalkan, aku Theo Ramadan Z, ya. Biasa dipanggil Theo, dari Prodi Pendidikan Matematika angkatan 2021. Sekarang diamanahkan sebagai Gubernur Mahasiswa Fakultas FKIP. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Walaupun menjalani menuju Demis ya. Menuju Demis di Desember ini luar biasa semangat kedua punggawa di MIPA dan FKIP ini luar biasa semangatnya gitu teman-teman. Nah, kali ini teman-teman kita akan membawa tema podcast di Art Podcast ini yaitu mengenal lebih dekat peran mahasiswa dalam SDGs bersama Gubernur Mahasiswa MIPA dan FKIP ini. Nah, sebelum lebih jauh ini kita tanya-tanya dulu ya terkait dengan dari Gubernur FKIP dulu sih. Apa tuh sih SDGs ya? Ini kan banyak gitu kan mahasiswa Universitas Bengkulu bicara tentang SDGs, bicara tentang ini, ternyata banyak yang masih belum tahu gitu apa itu SDGs. Ini boleh disampaikan dulu menurut pandangan Pak Gub kita, Pak Gub FKIP kita terkait dengan SDGs. Oke, baik. Tentunya kita melihat dulu terlebih dahulu arti dari SDGs itu apa. Jadi pandangan SDGs itu adalah Sustainable Development Goals gitu ya, dimana tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, jadi SDGs ini hadir untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dimana itu hanya teratasi dalam waktu dekat. Nah, SDGs ini hadir untuk membuat kita itu melakukan yang namanya pembangunan, perbaikan yang berkelanjutan. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat SDGs ini dari lingkup mahasiswa itu sangat-sangat penting, karena mahasiswa adalah tonggak utama dalam menggerakkan atau menjadi inisiator dari SDGs ini nanti.
Oke, luar biasa ya kan jawaban dari Gubernur F kita terkait dengan SDGs. Nah, jadi teman-teman harus tahu itu apa SDGs ya kan. Nah, dari Gubernur FMIPA kan gimana itu pandangannya terkait dengan SDGs? Apa sih SDGs di mata Gubernur FMIPA ya? Oke, terima kasih. Sebelumnya ya kembali lagi ya mungkin sedikit sama ya dari Gub FKIP yang mengenai penjelasan SDGs. Namun sini saya mungkin pemahaman secara detail dari poin SDGs sendiri. Benar yang disampaikan oleh Gub dari Pak Teo bahwasanya ya SDGs yaitu Sustainable Development Goals. Sustainable yaitu berkelanjutan, sedangkan development adalah sebuah proses pembangunan tersendiri. Goals itu sendiri yaitu ya tujuan atau capaian yang ingin kita rencanakan gitu. Kembali lagi dari tiga kata ini teman-teman ya, makna dari ketiga kata ini ya salah satu proses teman-teman ya, perbaikan, pembangunan dari hal-hal yang harus kita perbaiki gitu. Tentu ya dari pemahaman mahasiswa ataupun dari konteks kita hari ini yaitu peran ya ini salah satu yang sangat diharuskan gitu, karena satu sisi mahasiswa adalah sebuah hal title yang harus disyukuri oleh pemuda ya, karena nggak semua pemuda mendapatkan gelar mahasiswa. Nah kayak gitu. Dari itu ya tentu ya pemahaman mahasiswa yang dimana mahasiswa diajarkan sebagai agent objek nanti perubahan. Ya tentu pemahaman dasar seperti ini perlu ditanam dan perlu dipahami. Kunci dasar dari sebuah kepemimpinan yaitu kesadaran. Jadi ya perlunya kesadaran itu atas pemahaman yang terlebih dahulu. Mungkin itu Pak sekilas sama seperti sebenarnya gitu kan. Oke. Gubernur FKIP sama FMIPA ini satu pandangan terkait yang namanya Sustainable Development Goals itu kan bahwasanya benar apa yang disampaikan bahwasanya itu adalah proses pembangunan berkelanjutan untuk nantinya bahwasanya pembangunan tersebut akan dibangun dalam waktu dekat dan nantinya membawa perubahan bagi dunia. Nah tentu kan untuk membawa perubahan tersebut ada tujuan yang mesti dicapai dalam SDGs ini. Nah dari kacamata tadi kan udah dari Gubernur FKIP udah bilang kan dari kacamata itu gue FMIPA dulu gitu dari AP gitu kan. Apa sih tujuan dari SDGs nih? Oke, tujuan dari SDGs ya ini murni mungkin dari teman-teman nanti ada pendapat perbedaan. Namun ya di sini kembali lagi ya pemahaman kita mengenai tujuan itu sendiri terdapat ya beberapa nilai ya, terdapat beberapa poin dari penjelasan SDGs itu sendiri. Mungkin teman-teman bisa searching ya. Ada 17 poin ya, poin dalam tujuan dari SDGs ya. Salah satunya mungkin ya saya angkat ya beberapa diantaranya itu ya terdapat dari salinitas air bersih atau ketersediaan air bersih dan lain sebagainya yang membuat poin-poin ini sebenarnya perlu kita pahami. Nah kembali lagi ya tujuannya sendiri ya pembangunan berskala panjang tentunya. Ada 17 poin ya, 17 poin yang begitu banyak dari poin-poin SDGs ini ya, Sustainable Development Goals ini yang sangat tadi air bersih dan sanitasi atau pengolahannya itu sendiri. Kembali lagi kenapa saya mengangkat satu poin di antara tujuannya yang lain, karena ya tentu ya ini ngarah ke basic ke FMIPA. FMIPA dilambangkan secara saintis ya, peneliti. Tentu salinitas atau ketersediaan air bersih harus memadai. Kembali lagi ya kita di Provinsi Bengkulu salah satu provinsi pesisir yang kadar air bersih ini sangatnya kalau karena kita dilangsungkan di daratan rendah di dekat pesisir. Ketika kita ini dari riset kami pun dari saya sendiri dari fisika itu meriset salah satunya ketika kita mencapai kedalaman yang sangat dalam masih terdapat air asin gitu, karena ya intrusi air itu masih merambat di bawah permukaan. Tentu ya pembangunan berskala lanjutan ini perlu kita ketahui, perlu kita pahami mulai dari poin-poin yang 17 dari yang lain yang saya sebutkan ini mengenai tujuan itu sendiri Pak. Mungkin banyak ya yang poin-poinnya, mungkin ya salah satunya itu ya tujuannya itu pembangunan dari poin 17 yang saya sebutkan tadi. Salah satunya yaitu salinitas air bersih atau ketersediaan air bersih. Itu Pak. Nah itu teman-teman di pandangan Gub Afif tadi terkait dengan tujuan dari SDGs ini banyak sekali kan, ada 17 tujuan gitu kan yang disampaikan sama Gub Afif, tapi dia menyoroti terkait dengan salinitas tadi bahwasanya benar kan ada peran mahasiswa di sana yang juga harus berperan gitu kan.
secara singkatnya itu mungkin itu disampaikan sama Bu Afif tadi. Nah, kita lihat juga dari pandangan Bu FKIP gitu kan. Bagaimana Gubernur FKIP ini melihat bahwasanya tujuan dari SDGs itu seperti apa sih? Agar teman-teman juga tahu gitu kan. Oke, baik. Berangkat dari pengertian tadi bahwasanya SDGs ini hadir untuk yang namanya perbaikan gitu ya. Nah, perbaikan ini tentunya memiliki beberapa poin ataupun tujuan. Tujuan dari SDGs ini ada terdapat 17 kalau nggak salah ya. Iya. 17 dari sidang PBB itu mencetuskan langsung ya. Karena sebelumnya SDGs ini adalah turunan dari MDGs. Oh iya. Dari MDGs yang diturunkan menjadi SDGs karena MDGs itu sudah selesai tahun 2015. Nah jadi berangkat dari tujuan tadi kita bisa melihat bahwasanya ada 17 tujuan yang sangat baik, yang sangat mulia untuk namanya pembangunan di dunia, bukan lagi di Indonesia, bukan lagi di bangsa kita ya, tapi sudah mencakup dunia. Nah kalau kita melihat dari tujuannya, yang paling saya soroti ya, karena saya dari pendidikan, itu adalah menginginkan pendidikan yang berkualitas. Nah, di mana pendidikan ini, kalau kita lihat lagi dari beberapa negara yang ada, itu masih belum yang namanya mendapatkan pendidikan berkualitas. Nah, pendidikan berkualitas ini hadir dan ingin dijadikan sebagai pembangunan yang berkelanjutan karena pokok dari kehidupan manusia adalah pendidikan. Pilar dari kehidupan adalah pendidikan. Selain yang namanya kemanusiaan dan lain sebagainya. Karena tanpa adanya pendidikan, apalagi pendidikan yang berkualitas, tentunya kita akan mengalami yang namanya kepunahan kritisasi, kepunahan dalam menyampaikan ide dan lain sebagainya. Karena kita hari ini adalah pembangun peradaban. Tentunya mahasiswa gitu ya. Mahasiswa adalah orang yang sangat berperan dalam meningkatkan pendidikan ini. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang menjadi pelopor tadi ya, yang tadi ya, agent of change. Nah, itulah peran mahasiswa adalah kita yang menjadi penggerak, kita yang menjadi agennya. Gitu. Oke, yang disoroti dari tujuan SDGs dari GoFK tadi bisa kita tangkap bahwasanya meningkatkan kualitas pendidikan di dunia sih itu sangat penting gitu kawan, untuk meningkatkan gimana bahwasanya tujuan pembangunan berkelanjutan itu harus didorong juga bagaimana meningkatkan pendidikan yang berkualitas. Karena apa? Karena seperti yang disampaikan oleh Guru Epic tadi bahwasanya pendidikan itu adalah tonggak dari peradaban, di mana semua itu dimulai dari pendidikan. Apabila pendidikannya bagus, maka daerah nasional maupun itu global itu akan menurun dari tingkat pendidikan itu. Jadi marilah sama-sama tujuan SDGs yang meningkatkan pendidikan itu sama-sama kita bangun bersama kan. Baik itu dari peran mahasiswa, masyarakat maupun nanti dari lapisan yang pemangku kekuasaan, pemangku jabatan kepentingan gitu. Pemangku kebijakan lah ya. Ternyata disampaikan sama grup MIPA dan grup FKIP tadi bahwasanya SDGs itu sangat penting loh. Ada 17 tujuannya tadi, bagaimana diturunkan dari dunia dari PBB. Secara singkatnya kan bahwasanya SDGs itu kan ingin meningkatkan kehidupan yang adil, makmur, sejahtera, dan untuk kehidupan kelestarian lingkungan juga. Tentu hal tersebut sangat urgent kan. Nah, jadi kita ingin meningkatkan juga pada menanyakan kembali pada grup MIPA kan. Seperti apa sih peran mahasiswa sejauh ini terkait dengan bagaimana untuk meningkatkan, untuk mendorong SDGs baik itu di daerah Provinsi Bengkulu ini, di Indonesia maupun di tingkat global. Mungkin boleh disampaikan. Oke, baik. Terima kasih ya. Melihat dari pertanyaan Pak Moderator ya, sebenarnya ini bukan hanya sembarang moderator ya, ini bukti sih teman-teman ya. Kembali lagi pertanyaan mengenai gimana peran mahasiswa ya, atau kabar mahasiswa dalam menerapkan SDGs ini ya. Tentu ya, baik secara lokal, nasional maupun internasional atau global ya. Dari pandangan saya sendiri yang melihat ketertarikan atau peran gerak mahasiswa tetap ada yang melihat dari kesadarannya itu masih ada, masih tumbuh ya. Salah satunya yang bisa kita lihat ya, melihat dari mahasiswa yang masih berkontribusi dalam empati ketika rasa seperti halnya tadi ya, ada
adilan ya. Ketidakadilan itu kan salah satu gerakan-gerakan yang membuat sebuah rasa suara atau rasa cinta yang ingin disuarakan untuk perbaikan. Nah itu di sisi kan perbaikan hal dari suara itu kan ada proses pembangunan gitu ya, pembangunan yang ingin kita sampaikan bahwasannya ya yang baiknya gini ataupun sebagainya, yang dimana itu ada sebuah proses gerakan gitu ya. Kembali lagi ya, di kaca saya melihat dari gerakan mahasiswa itu sendiri, banyaknya yang saya sorot diantaranya itu ya kembali lagi ya, mahasiswa pasti ada yang mengarah ke riset atau eksakta atau hal-hal yang nyata gitu ya. Kembali lagi ya, pasti mahasiswa beropini, berargumen itu sesuai ada pendataan dan lain sebagainya. Nah, kembali saya tadi yang saya sampaikan menyorot dari progres nilai SDGs atau tujuan poinnya itu diantaranya itu kan salintasi atau air kesediaan air bersih. Tentu mahasiswa berbicara tentang itu pasti ada pendataan. Apalagi ya, ini kembali ke arah background kami ya, MIPA, ke arah orang-orang saintis, orang-orang penelitian, yang dimana mereka pasti bersuara, pasti menyampaikan hasil riset ke publik. Nah, jadi kalau kita lihat berskala publik tentu ya sekarang ini kan era-eranya digital. Kalau dulu mungkin untuk mengenalkan hasil riset itu mungkin berskala makalah atau pembuatan buku. Tentu kalau di era digital sekarang ada jurnal yang dimana ya inilah bentuk salah satu output para mahasiswa mengenalkan bahwasanya pembangunan sepertinya orang buat jurnal. Nah, ini salah satunya lagi ada nih pemerintah mensupport di MBKM program proposal kreasi mahasiswa yang buat mahasiswa berlomba-lomba untuk ajang riset eksakta untuk pembangunan. Salah satunya mungkin kita daerah pesisir Bengkulu ini kan identik dengan lautan pesisir barat Indonesia, yang dimana dampak atau potensi besar abrasi yang atau longsor di pinggir pantai itu sangat besar karena kita langsung diiringi rasa ombak yang begitu dasarnya gitu ya. Nah, di sini salah satu peran mahasiswa yaitu meneliti kadaritas. Kali ini salah satunya ke arah geofisika ya. Jadi meneliti kadar kekuatan tahanan jenis permukaan sehingga nanti kita tahu kerentanan atau dampak bibir pantai perubahan istilahnya gitu kan, melalui pemetaan satelit ataupun ArcGIS sebagainya itu ya kita bisa tahu dampak perubahan begitu, sehingga nanti kita bisa buat penulisan atau buat sebuah ya kayak penulisan untuk memberitahu kepada massa bahwasanya ya dari mungkin perubahan dari tahun 2018, 2019 hingga sekarang ini nampak. Nah, sehingga nanti upaya ini supaya kayak pembantu pemerintah atau ahli kebijakan dalam menangani, karena memang ya hal-hal ini perlu kita ibaratnya tuh kasih tahu gitu, baik secara ya perhatikan bersama gitu. Mungkin ya nanti dari pemerintah dapat referensi berupa penulisan kita sebagai penulis mahasiswa itu sendiri menjadi ya sebuah kayak acuan. Oh, ternyata kadar-kadar ini memang harus diperinci, sehingga nanti ya salah satunya mitigasinya itu mungkin ada batu-batu yang membuat nanti redupnya gelombang laut atau proses komunitas-komunitas mahasiswa yang menanam mangrove, mungkin tanam mangrove atau meredam laut sebagainya. Itu kan salah satu hal yang bisa kita lihat mengenai gerakan-gerakan mahasiswa dalam SDGs itu, dalam proses pembangunan, salah satunya mitigasi dan juga pencegahan lainnya, mungkin karena kesehatan dan sebagainya. Itu pasti jujur dari saya masih nampak ya, baik itu berskala lokal, nasional maupun internasional. Kalau internasional melalui kayak penulisan dan sebagainya itu bisa terjadi. Mungkin banyak lagi contohnya gitu ya. Nah, mungkin ya karena riset nanti Pak. Mantap. Luar biasa jawaban dari grup MIPA tadi terkait peran mahasiswa dalam mewujudkan SDGs itu. Bahkan di MIPA selain dari bicara bahwasanya dia grup MIPA tuh dia bicara juga bahwasanya dia tentang geofisika. Iya kan? Bicara tentang geofisika bahwasanya sering ketahui bahwasanya di Bengkulu ini tentang terjadi yang namanya abrasi, kan? Tentang terjadi abrasi. Banyak sekali hal-hal yang bisa diperankan oleh mahasiswa, terutama yang anak MIPA, kan? Bisa melalui kepenulisan, menulis bahwasanya tentang Bengkulu terjadi abrasi apa sih penyebabnya, terus bisa ditulis juga kan solusi konkret terkait dengan hal itu. Baru nanti ketika tulisan itu dinaikkan, itu dipublish gitu kan, bisa menjadi referensi lah bagi pemangku kebijakan. Misal dari mahasiswa sendiri kan ada juga yang tadi penanaman mangrove itu juga merupakan salah satu dampak kan, salah satu dampak peran dari mahasiswa untuk sama-sama mencegah terjadinya hal-hal yang demikian gitu.
Itu pandangan dari grup MIPA tadi dan juga sebagai anak geofisika gitu. Nah, setelah itu kita melihat juga pandangan dari pandangan grup MIPA-nya dan grup FKIP ini yang bicarakan. Tadi grup MIPA sudah bicara sebagai anak geofisika, kali ini kita bicara sama grup FKIP ya. Bagaimana sih peran anak FKIP terkait dengan mewujudkan 17 tujuan SDGs tadi, mungkin dalam skala lokal, nasional maupun nanti secara global gitu. Boleh disampaikan gitu. Oke. Sebenarnya yang dijawab oleh Bu Anifa itu sudah luar biasa. Udah konkret sebenarnya. Ya. Tapi di sini mungkin menyampaikan opini. Menyampaikan opini bahwasanya SDGs ini harus kita lakukan, harus kita jalankan, dan harus terus kita gaungkan. Karena mengapa? Karena kita mahasiswa adalah tonggak peradaban tadi, iron stock, agen penerus, dan agen of change. Nah, dari mahasiswa ini, jadi mahasiswa adalah orang yang menjadi gerbang utama gitu ya, atau landasan awal, atau juga yang bisa kita sebut sebagai inisiator dalam menggerakkan ini. Hari ini kita lihat bagaimana peran mahasiswa itu sudah sedikit redup gitu ya. Ada 3 hal yang kita sorot bersama, bahwasanya kesadaran, kepekaan kita, dan juga tanggung jawab kita dalam mewujudkan baik itu SDGs dan hal-hal untuk perbaikan itu sudah mulai redup. Hari ini kalau misalkan kita ingin melaksanakan yang namanya pembangunan berkelanjutan ini, kita mulai dari yang namanya kesadaran kita. Kita mahasiswa ini masih adakah kesadaran untuk menentaskan kemiskinan, untuk menentaskan kelaparan tadi? Apakah masih ada itu? Coba dijawab dengan kawan-kawan yang ada, kawan-kawan yang sedang berperan sebagai mahasiswa. Kemudian kepekaan kita lihat kepekaan yang ada di sekeliling kita. Kalau misalkan ada hal-hal yang menganggap ataupun kita anggap sebagai hal yang harus diperbaiki, maka kepekaan itu harus kita tingkatkan. Lewat apa? Kita yang menggerakkan, karena kita adalah agen penggerak tadi. Nah, jadi kalau kita lihat dari tujuan SDGs ini ada 17 yang sangat luar biasa tadi ya, yang sudah dipaparkan luar biasa juga oleh MIPA ya. Sudah panjang lebar. Sudah panjang lebar juga. Tapi ternyata kita lihat bahwasanya peran mahasiswa itu memang sangat dibutuhkan gitu ya. Hari ini kita yang ada di sini gitu ya, yang menjadi pemangku kebijakan, pemangku kekuasaan di fakultas itu mungkin memiliki keinginan itu. Tapi bagaimana kita menggerakkan atau mengajak kawan-kawan yang lain untuk bisa sama-sama merasakan, bisa sama-sama yang namanya memiliki kepekaan itu. Sehingga hadirnya nanti, kalau misalkan kita sudah memiliki kesadaran, sudah memiliki yang namanya kepekaan, kita akan merasa bertanggung jawab untuk mewujudkan yang namanya SDGs ini. Bagaimana nantinya kita menentaskan kelaparan, kemiskinan, dan juga mewujudkan yang namanya pendidikan yang berkualitas. Nah, hari ini kita lihat, kita sama-sama saksikan, dan kita jadikan ajang untuk berdiskusi pada hari ini adalah pemantik untuk mengajak kawan-kawan yang ada di sana. Mari kita coba jalankan, kita coba jadikan mahasiswa itu adalah benar-benar tonggak peradaban, agen penggerak di kehidupan masyarakat. Nah, itu sedikit menjawab. Luar biasa, sama seperti yang disampaikan juga MIPA tadi, juga lumayan juga panjang lebar disampaikan sama grup FKIP tadi kan. Seperti ingatkan kembali bahwasanya peran mahasiswa di saat ini itu sangat urgensi terkait dengan bahwasanya untuk mewujudkan SDGs itu memang butuh orang-orang yang namanya penggerak, orang-orang yang bisa menggerakkan orang lain, orang-orang yang bisa menjadi inisiator. Siapa sih orang yang bisa menjadi inisiator itu? Tentunya mahasiswa. Nah, kembali lagi ada yang menjadi tantangan, ada yang menjadi hambatan, sehingga kenapa sampai saat ini ada bukan beberapa sih menurut pandangan dari grup FKIP sama grup MIPA itu gimana sih peran mahasiswa khususnya di Universitas Bengkulu dalam mewujudkan SDGs ini? Apakah terhalang oleh hambatan yang disampaikan tadi? Ada 3 tadi, ada
ketidaksadaran, terus ketidakpekaan. Setelah itu memang tidak ada tanggung jawab kan untuk sama-sama bahwasanya merasa bahwasanya SDGs ini sangat penting, sangat urgent, baik itu di Bengkulu, baik itu di Indonesia maupun di tingkat global ya. Nah, jadi pandangannya boleh disampaikan gitu. Menarik soalnya. Ya. Siapa nih? Gimana? Dari MIPA Chip nih. Tadi kan udah di komen atau tadi komentar ya. Karena podcast berdua. Oh ya. Mungkin yang komentar boleh nanti sama-sama menjadi pikiran bersama. Renungan bersama lah ya. Oke, mulai dari grup Chip dulu. Kalau grup itu MIPA nih panjang sekali biasanya. Lihat ke saya maksudnya. Lanjut. Oke, tadi ya peran mahasiswa ya. Apakah peran mahasiswa hari ini sudah cukup baik gitu ya dalam menjalankan SDGs ini? Kita lihat kembali, ternyata SDGs ini memang suatu hal yang harus terus kita gaungkan. Bagaimana PBB itu menginginkan dunia ini adalah dunia yang berkemajuan, dunia yang berkelanjutan, kontinu dalam perbaikan. Nah, hari ini kalau kita berkaca melihat peran mahasiswa hari ini ya tadi ya sudah tidak ada rasa lagi ketidakpekaan, ada yang namanya tidak sadar dengan hal ini, dan juga tidak ada rasa tanggung jawab. Tapi ada beberapa gitu yang masih ada gitu. Masih tetap di jalan. Itu yang harus kita pertahankan. Harus dipertahankan dan harus dikembangkan. Harus dikembangkan juga. Betul sekali gitu ya. Nah, hari ini ya itu betul sekali ya. Tumbuh dan menumbuhkan. Peran mahasiswa, kalau kita melihat dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, tentunya di BEM gitu ya, kita melihat bahwasanya kita bergerak atas dasar pergerakan, pengabdian dan juga pelayanan. Nah, pelayanan di sini adalah kita melihat apakah hari ini mahasiswa itu memiliki yang namanya rasa kesadaran untuk melayani baik itu di lingkup mahasiswa ataupun masyarakat. Di mana juga kita akan melakukan yang namanya pergerakan ini kita gaung-gaungkan terus ya, bagaimana kita mengajak dan juga diajak serta mengembangkan tadi ya ke lingkup masyarakat yang belum terlalu tahu terkait dengan apa-apa saja yang dimaksud dalam SDGs ini. Nah, kemudian yang terakhir mungkin kami ya dari BMFKIP itu sedang insya Allah dalam waktu dekat akan mengadakan ruang eksplorasi pendidikan ya. Dimana nanti ya kami menginginkan tadi ya kualitas pendidikan itu sedikit meningkat, dimana sekolah yang ingin kami tuju itu ya pengabdian di Bengkulu Utara itu akreditasinya masih C, siswanya masih sedikit dan beberapa mahasiswa masyarakat. Nah, masyarakatnya itu masih belum terlalu peka terhadap yang namanya pendidikan. Nah, jadi di sini kami ingin berangkat terkait dengan hal itu, ingin menanamkan kesadaran tadi dan juga kepekaan. Karena kalau misalkan kita nggak ada yang namanya menggerakkan tadi, siapa lagi gitu ya? Nah, siapa lagi kalau bukan kita, kapan lagi kalau bukan sekarang. Nah, kalau kita lihat kembali mahasiswa hari ini sebenarnya sudah dibuka lebar ya, mulai dari Merdeka Belajar, mulai dari kegiatan-kegiatan di organisasi dan juga kegiatan-kegiatan yang lain. Tapi kita lihat kembali bahwasanya hari ini kalau kita saksikan bersama, mahasiswa itu implementasinya lebih ke bagaimana menguntungkan untuk dirinya pribadi. Sedangkan SDGs itu kalau kita lihat kembali tujuannya adalah bagaimana kita untung dan mengajak orang lain untuk merasakan keuntungan. Itu kan? Ya, betul kan? Jadi di mana pembangunan yang kita bangun itu adalah berkelanjutan untuk perbaikan. Nah, hari ini kalau misalkan kita ingin melaksanakan pembangunan berkelanjutan, maka kita pikirkan orang lain. Jangan hanya diri sendiri, kita ajak juga tadi menumbuhkan dan tumbuh. Nah, itu ya sedikit jawabannya. Oke, dari saya.
Luar biasa jawaban dari Gubernur FKIP tadi terkait dengan bagaimana kondisi mahasiswa saat ini dan bagaimana perannya dalam SDGs. Memang banyak sekali tantangan, banyak sekali hambatan. Kadang seringkali kita menunggu orang lain untuk melakukan perubahan tersebut. Padahal orang-orang yang kita tunggu itu adalah kita sendiri untuk menciptakannya. Dan lagi jangan sampai hanya dalam kita sendiri itu hanya ingin tumbuh tapi bagaimana ketika kita tumbuh tersebut kita juga bisa menumbuhkan. Itu. Nah itu poinnya di sana. Dan tadi juga luar biasa, saya menyoroti bahwasanya jawaban Bung FKIP tadi ada langkah konkret yang sudah ingin dilakukan sama Gubernur FKIP sama BEM-nya sama BEM-nya bahwasanya ruang eksplorasi pendidikan ruang eksplorasi pendidikan itu boleh anak FKIP itu ikut serta bagaimana dia melihat bahwasanya di salah satu kabupaten di Bengkulu Utara itu di salah satu desa yang dimana ada SD-nya itu masih mengalami kekurangan dalam segi pendidikannya, dalam segi perhatian dari pemerintahnya, dan itu ingin dilakukan pengabdian oleh teman-teman dari BMFK. Luar biasa. Itu salah satu langkah konkret untuk mewujudkan SDGs, teman-teman. Kita perjuangkan. Kita perjuangkan. Itu yang saya suka dari grup FKIP. Kita beralih lagi nih dengan grup FKIP. Gimana nih melihat melihat kondisi mahasiswa saat ini, apakah masih relevan gitu untuk sama-sama mewujudkan SDGs atau gimana dari grup FKIP? Oke, kembali lagi ya dari lagi dan lagi ya peran mahasiswa itu sendiri ya. Ini kembali saya contoh dari fakultas kembali ya. Jujur ya, kalau membandingkan dari teman-teman dari fakultas lain pun juga terbatas gitu. Ya, ini pun juga pembelajaran buat saya sendiri dalam menerapkan juga ya SDGs di fakultas gitu. Tentu ya kita sebagai mahasiswa itu tentu sebagai akademisi, namun tak lupa kita sebagai orang ya di luar dari akademisi itu sendiri misalnya. Nah, jadi ya prestasi-prestasi itu berskala luas kalau bisa, jangan sebagai hanya satu tuntutan dari akademisi yang kita tekuni. Misal kita harus berprestasi mengarah akademik atau prodi kita, jangan. Karena kenapa? Alangkah nanggungnya, alangkah kecilnya lingkup pemahaman kita, yang dimana kita anak muda yang harusnya anak muda kaya akan pengetahuan, kaya akan pengalaman, ya segalanya anak muda harus miliki. Karena nanti di masa tua itu adalah sebuah cerita, itu adalah sebuah kenangan yang harus kita ya senangi gitu kan. Nah, kembali lagi dari peran mahasiswa sekarang, ya kembali lagi itu ke fakultas ya fakultas MIPA Universitas Bengkulu, melihat dari kaca peran gerakan mahasiswa dalam menerapkan SDGs. Tentu ya ini mengarah ke implementasi tridharma perguruan tinggi ya, mengarah ke pengabdian. Kami juga nggak kalah bersaing, bersama ya ini bagus ya, sehat ya betul. Kalau bisa nanti kolaborasi kan Pak, ya sekarang kan eranya kolaborasi bukan eranya berkompetisi. Itu kolaborasi ya betul. Kembali lagi kami di MIPA sendiri, insya Allah ya sama kami bakal ada melakukan proses MIPA mengabdi, tentu mengarah ke basic title yang ada di program studi di MIPA sendiri. Nah, unitnya MIPA unit, teman-teman ini sekali promosi ya mungkin ya. Nanti kan banyak yang nonton nih, kan adik-adik siswi yang nonton gitu bisa tertarik di MIPA unit nih. Nah, jadi kembali lagi kita di MIPA mempunyai kesehatan ya, mempunyai kesehatan ini sebuah hal yang harus kita posisikan dan sebuah harus kita situasikan yang dimana yang terbaiknya. Karena tentu ya mungkin kalau kesehatan punya fakultas kesehatan sendiri di sini ya. Tentu dan ini hadir di MIPA. Hal-hal inilah kita upayakan, kita lakukan, kita ibaratnya itu perdayakan MIPA yang punya keberagaman hayati seperti ini. Kita MIPA punya orang-orang saintek, orang-orang yang pure saintis, pure ahli kesehatan, baik secara medis, pengobatan sebagainya. Pun juga kita ada orang-orang yang mengarah programming. Nah, itu yang buat nanti ke arah digital kemajuan ini juga MIPA punya gitu orang-orangnya, seperti halnya nanti jurusan matematika, ada 2 program studi, stat dan matematika, program fisika, orang-orang arah sains, fisika dan geofisika, kimia, dan juga ada S1 farmasi, ada juga kita D3 kebidanan, D3 keperawatan, D3 farmasi itu sendiri lagi, ada biologi, dan terakhir ada lab science. Itu yang membuat keberagaman ini kita upayakan dalam pemberdayaan yang terbaik dalam proses SDGs. Itu ya. Kembali lagi, kami dalam pengabdian MIPA
memperdayakan hal-hal keunikan ini. Salah satunya kami mengangkat tema desa sehat, pun juga nanti desa mitigasi, pun juga nanti desa yang mengarah pembuatan saintis, misal nanti menggunakan senyawa kimia buat sabun sebagai atau mitigasi, dan juga mengarah era sekarang global nanti itu bisa kita manfaatkan, mungkin e-learning gitu atau sebagainya yang buat nanti keberagaman ini kita perankan, dan itu kita implementasikan kepada masyarakat yang nantinya desa-desa yang memang pure kita berikan dan itu membutuhkan. Nah, kembali lagi memberikan pun memang atas dasar mereka butuhkan, jangan sampai kita ya seolah ingin terlaksana doang tanpa ya pada dasarnya yang apa yang kita berikan mereka tuh udah tahu dan paham sebagainya gitu kan. Jadi memang benar kata Pak Gub FK kata apa ya, mungkin dari mereka memang ada riset terlebih dahulu yang dimana kesadaran dari pendidikan itu masih menurun di daerah yang mereka teliti. Itu salah satu memang harus yang kita pikirkan, jangan sampai memberi yang memang nggak membutuhkan gitu. Ya kita harus memang riset teliti apalagi istilahnya tadi eksplorasi, jelajahi teman-teman. Nah, kembali terus nih. Tapi intinya seru ya kalau bicara ini tapi tetap ke arah depan. Nah, bukan semakin depan itu yang mahal. Oke, jadi teman-teman ya, pemahaman ini memang betul ya ada keterhambatan dari poin-poin yang ingin kita bahas kali ini, yaitu SDGs-nya. Salah satunya yang memang kesadaran. Ini saya apa saja kesadaran. Tadi diiring dari kata-kata yang disampaikan oleh Pak Moderator Pak Gub ya, Pak Gub Bisik, bahwasanya ya kesadaran terus tanggung jawab itu memang beriringan. Kembali lagi teman-teman ya, tanggung jawab ini sebuah hal yang memang harus kita tanamkan banget, dan juga harus kita perhatikan. Banyak orang tuh memang kayak ya masa bodoh kan itu. Nah, kunci tanggung jawab tadi yaitu salah satu kesadaran. Dia sadar bahwasanya ya yang dilakukan itu benar, yang dilakukan itu ya ibarat itu keliru dan sebagainya. Kembali lagi ya, kalau memang nggak sadar berarti nggak hidup gitu. Itu ringkasnya. Sadar nggak hidup gitu. Berarti ya teman-teman harus sadar gitu. Jangan sampai teman-teman terlenakan dari pemanfaatan waktu yang tak baik gitu, atau tak sia-sia. Karena kenapa? Ya salah satunya mungkin ya ini kembali lagi kita manajemen waktu mungkin. Pemateri teknik waktu, waktu manajemen gitu. Kita manajemen waktu. Ya, manajemen. Jadi ya ada sebuah hal yang aktivitas dari prioritas sehingga nanti ya kesadaran pun bisa terpetakan gitu. Banyak orang ini ya dia tuh sadar tapi bingung gitu. Karena kenapa nggak diiringi dari pemahaman yang lebih intens. Nah, jadi itulah kenapa apa yang diadakan dari sebuah organisasi, apa yang diadakan dari sebuah pemahaman yang ada di akademisi, di buku dan sebagainya itu memang pure ditanamkan rasa sadar, rasa memang mau itu, rasa memang kayak ya ingin baru gitu hadir dalam diri kita, sehingga ya peran SDGs ini ya tetap tumbuh dan menumbuhkan, dan tumbuh menumbuhkan ini teman nggak nanggung gitu, skala besar, nggak berskala nanggung enggak gitu. Ya itulah kembali lagi ya, tantangan itu pasti ada ya, kayak sebuah kesadaran itu kunci kita yang sadar untuk mengajak ya, kunci kita yang sadar untuk mengajak teman-teman yang mungkin terlenakan, sebenarnya mereka sadar tapi mungkin terlenakan mungkin karena ada apa ya, bisikan yang buat mereka lupa akan sadar yang mereka tujukan mereka ya. Karena kenapa? Kembali lagi problem seorang sosok itu beda-beda. Jadi ya kembali lagi bagaimana kita bisa mengajaknya. Apalagi kan kita di hari ini ya, mungkin Mas Theo dari KUP pun juga Mas Rabil dari KUP juga nih, KUP Istik, KUP FKIP, tentu ya kita yang sadar ini harus tetap terus peka gitu, peka dan tetap terus berperan. Jangan pernah capek, karena kenapa? Dunia kuadran capek, makan capek, tidur capek, ibadah capek, semuanya capek. Tinggal bagaimana kita memilih capek yang bermanfaat, capek yang berkah untuk berkelanjutan hidup. Nah, intinya kalau nggak mau capek mati aja gitu kan. Dan juga mati pun ternyata masih ada juga, ternyata ya. Iya. Oke, ya kita udah paham. Ini udah jauh pembahasan, tapi intinya tantangan itu pasti ada Pak. Salah satu kesadaran kunci kita. Bagaimana kita unik dalam menyelesaikan permasalahan itu. Jangan sampai kita minim akan karakter. Karena kenapa? Karakter ini penting bagi setiap posisi. Karena lingkungan itu bisa merubah sebuah orang ya, atau membuat sebuah karakter. Tapi itu nggak secara 100%. Banyak orang-orang yang karakternya baik tetap di lingkungan buruk tetap baik gitu. Karena kenapa? Ya karakter nggak sepenuhnya merubah. Tapi ada juga karakter terubah oleh lingkungan. Nah, itu mungkin. Oke, terima kasih atas jawaban dari
MIPA tadi panjang lebar kan yang disampaikan sama gue MIPA tadi. Harapannya apa yang disampaikan oleh Bu MIPA tadi bisa teman-teman tangkap kan, walaupun panjang tadi, tapi emang ada beberapa poin yang bisa saya ulas kembali. Yang pertama itu teman-teman terkait bahwasanya jangan jadi mahasiswa yang apatis kan. Kata gue MIPA tadi bahwasanya jangan hanya kita memikirkan kuliah itu hanya tentang akademik saja kan. Tapi kita lihat bahwasanya banyak potensi-potensi di mana peran mahasiswa itu dibutuhkan dalam untuk mewujudkan SDGs. Salah satunya di dalam sebuah organisasi, kita bisa mencari ilmu di sana, lalu menerapkan ilmu tersebut dalam hal-hal berupa pengabdian, dalam hal-hal berupa kepenulisan yang nantinya mampu bisa membangun pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan karakter maupun pembangunan tentang pendidikan yang ada di Indonesia. Setelah itu tadi, memang ada langkah konkret yang juga harus dilakukan kan, untuk menunjang bahwasanya pembangunan berkelanjutan itu akan benar-benar terlaksana. Dan di MIPA sendiri nggak mau kalah dengan MIPA tadi. Bahwasanya di MIPA sendiri ada juga yang namanya MIPA mengabdi ya. Uniknya di sini disampaikan sama Grup Apip tadi bahwasanya MIPA mengabdi itu nanti akan banyak hal-hal hebat juga gitu kan. Nanti untuk lokasi pastinya masih dirahasiakan sama ya. Masih X kan. Tapi yang pasti jadi poin yang saya dapatkan dari MIPA mengabdi tadi, di MIPA sendiri teman-teman banyak disiplin ilmu masing-masing kan. Ada yang dari kesehatan, ada yang dari geofisika tadi membahas terkait dengan mitigasi, pun ada yang terkait dengan keilmuan penelitian dan lain. Hal tersebut ingin dituangkan dalam MIPA mengabdi nanti, sehingga apa yang ilmu didapatkan dalam MIPA tersebut terkait dengan keilmuan tersebut mampu bermanfaat untuk orang banyak, sehingga konkret sama tujuan dari SDGs tadi, mampu menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera kan, dan bahkan melestarikan sebuah lingkungan juga gitu. Itu tadi yang disampaikan sama Grup FKIP sama Grup MIPA. Saya kira sudah panjang lebar ya, kita bicara di sini. Berapa menit Pak? Tapi seru ya? Seru ya. Seru. Mungkin ada pertanyaan dari komentar mungkin Pak? Ada nggak? Nanti setelah pertanyaan terakhir saya mungkin apa boleh dari sekarang? Boleh juga nih. Boleh juga. Boleh. Ya, kali ini ya podcast bakal membuka sesi pertanyaan untuk teman-teman yang nonton live pada malam hari ini di ART Podcast, ART Podcast. ART udah dijelaskan. Oke, singkat saja ya. ART itu Afif Rabil Theo. Theo Podcast. Mungkin boleh pertanyaannya dari teman-teman yang nonton. Kata Grup Afif tadi banyak siswa-siswi yang nonton kan? Bisa informasi katanya. Oke, boleh? Ada Pak. Kosong ya? Kalau belum ada mungkin langsung aja. Closing aja. Mungkin terakhir nih kan, terkait sudah panjang lebar kita mengenalkan apa itu SDGs, tujuan dari SDGs, setelah itu urgensinya SDGs, lalu peran mahasiswa di sana di SDGs itu seperti apa, peran mahasiswa sehingga mampu mewujudkan pembangunan berkelanjutan tersebut. Setelah itu apa saja sih hambatan dan tantangan mahasiswa dalam menjalankan SDGs. Dan terakhir ini setelah diulas tadi bahwasanya saya ingin menanyakan kepada Gubernur FKIP dan MIPA. Pertanyaan terakhir saya ini terkait dengan harapan dari Grup MIPA terkait dengan bagaimana sih seharusnya peran mahasiswa dalam mewujudkan SDGs ini, baik itu mahasiswa Universitas Bengkulu maupun mahasiswa-mahasiswa yang ada di luar sana, agar nantinya mampu tergerak bersama, agar nantinya tidak sadar sendiri tapi mampu menyadarkan orang lain juga. Boleh disampaikan. Oke, ini dari saya ya, Grup MIPA. Dari GMP dulu boleh. Biar sebelum. Oke. Balik lagi ya. Pesan dan kesan karena ini udah sesi terakhir ya. Senang ya. Pertama ya. Ini sebuah hal yang saya syukuri banget yang bisa berbicara di kali ini, karena ya banyak faktor proses yang mungkin saya alami dulu sebelum bisa hadir di kali ini. Tentu ya pesan dan kesan teman-teman ya, penyampaian saya sebelumnya, proses intinya ya terus teman-teman gaungkan akan bermanfaatan kebaikan di muka bumi ini ya, karena teman-teman ya kita hidup di dunia ini ya harus bermanfaat gitu. Karena ya mungkin teman-teman ya pernah mungkin ya mendapat pemahaman secara agamis ya, ini sedikit kayak serius nih kalau udah ya sebaik-baiknya manusia ya manusia yang bermanfaat bagi orang lain atau umat banyak gitu, atau makhluk banyak.
tentu ya teman-teman ya, kepedulian ini bukan hanya sebagai sesama manusia doang, yang melainkan sebagai bersama makhluk. Yang makhluk itu luas, ada tumbuhan ya dan sebagainya, yang membuat ya kepedulian kita ini harus peka gitu dan harus luas. Jangan sampai kepedulian kita ini kita klasterkan ya, karena kita memilih satu sama lain, oh ini baik atau ini visinya bagus atau memang ini menguntungkan, jangan seperti itu. Karena kenapa teman-teman ya, kalau teman-teman berprinsip berklaster atau ingin membagi-bagi kayak kepedulian yang membuat orang lain tidak dapat peduli, yang seharusnya kita berikan dengan peduli, tentu itu sebuah hal yang kayak apa ya, kayak nanggung dan sia-sia dan kayak sayang sekali gitu teman-teman. Kayak teman-teman udah diberikan kehidupan, tapi teman-teman kayak tidak memberikan peran yang secara seharusnya yang mungkin kita perankan di dunia gitu. Nah ini kembali lagi ya, kita harus sadar teman-teman yang hadir, yang melihat ya. Mungkin pun juga prioritas saya pribadi dan saya mengajak yang hadir secara open kali ini, kita harus sadar bahwasanya peran SDGs ini sangat perlu dan sangat harus kita gaungkan, kita gerakkan terus. Karena teman-teman ya, SDGs ini salah satu ya proses pembangunan berskala berkelanjutan yang dimana ada tujuan capaian yang ingin kita inginkan. Tujuan capaian yang kita inginkan ini menyeluruh, maksudnya menyeluruh dampaknya ini bersama, saja bersama. Artinya ya hidup di dunia ini jangan dibawa sia-sia. Kembali lagi teman-teman, hidup yang sekali yang berarti itu salah satu motivasi saya hingga saat ini ya, saat ini detik ini. Karena kenapa hidup ya ada 2 kali ya gitu, karena kedua kali mungkin beda alam, beda situasi gitu kan. Nah jadi ya memanfaatkan hidup teman-teman ya, ya jalani terus tantangan yang terbiasa. Perannya itu ya ayo kita salah kolaborasi, bukan berkompetisi untuk ya saling menyaingi satu sama lain. Kita bangkit, kita tumbuh, tak lupa kita mengajak orang lain untuk tumbuh dan menumbuhkan ya. Ayo teman-teman, apalagi saya mengajak teman-teman KBM MIPA terkhusus dan teman-teman semua mahasiswa baik dari Universitas Bengkulu maupun luar Bengkulu dan seluruh masyarakat dunia, ayo kita bangkit, ayo kita bergerak karena kalau kita tidak bergerak nanti kita hidup ya, ayo semua kita peduli, kita sadar bahwasannya ini tetap terus kita tumbuhkan teman-teman. Mungkin itu saja ya yang saya sampaikan, mungkin ya boleh ya. Ini serius ya, luar biasa. Itu tadi model serius yang luar biasa. Bahwasanya terakhir lumayan mengenalkan di kita baik yang ada di sini maupun yang menonton, bahwasanya hidup sekali, hiduplah yang berarti ya. Jangan sampai teman-teman yang sudah sadar saat ini malah tidak ingin menyadarkan orang lain. Bahwasanya pentingnya untuk bergerak, pentingnya untuk selalu mengingatkan, pentingnya untuk selalu berproses untuk menyampaikan apa yang menjadi keresahan, apa yang menjadi poin utama dalam mewujudkan SDGs ke depannya. Nah ini kan udah dari Bu MIPA tadi. Mungkin gimana nih harapannya terkait dengan peran mahasiswa saat ini agar nantinya dapat mewujudkan SDGs ke depannya dari Gubernur FK? Oke, baik. Agak seret-seret dikit ya. Ya serius. Oke, ini sesi terakhir ya. Ya terakhir. Sebenarnya agak sedikit gimana ya, dekat-dekat dengan orang-orang luar biasa di samping saya ya. Yang moderatornya seharusnya nggak sewajarnya gitu ya. Jadi moderator gue visit gitu ya, Bang Abil, Pak Abil gitu ya. Dan tentunya tuan rumah gitu ya dari MIPA yaitu Pak Apip ya, yang telah mengadakan podcast ini. Semoga podcast ini kita jadikan sebagai pemantik gitu ya, pemantik dalam artian bagaimana kita hari ini sudah bergerakkah atau masih jalan di tempat. Nah itu yang pertama yang menjadi poin kita, renungan lah untuk kita mahasiswa, bagaimana nantinya ke depan kita jadikan diskusi kita hari ini itu benar-benar kita gaungkan untuk perjuangan yang namanya pembangunan berkelanjutan. Kemudian kita soroti juga pernyataan dari Guf FMIPA tadi ya, bahwasanya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Itu luar biasa ya, kalimat dari kalau nggak salah Ali bin Abi Thalib ya. Ya, beliaunya memang luar biasa. Luar biasa, agak mesra ya. Luar biasa. Sebelum kita kali dulu. Iya. Jadi memang benar ya. Benar ya? Benar. Jadi sepakat gitu ya.
bahwasanya kita manusia ini memang diciptakan untuk bermanfaat bagi manusia lainnya. Bagaimana kita melihat apakah hari ini kita sudah bermanfaat atau belum? Apakah hari ini kita menjadi manusia hanya untuk diri sendiri atau untuk orang lain dan mencari kebermanfaatan tadi? Nah itu yang sangat penting ya, yang disampaikan oleh Bung Afif tadi ya. Nah itu. Kemudian peran mahasiswa ya, dan juga bagaimana kekontinuan dari kegiatan SDGs ini yang harus kita perhatikan adalah kesadaran tadi ya. Bagaimana kesadaran itu harus benar-benar dipupuk. Sebenarnya mahasiswa ini bukan lagi hal yang harus kita lakukan adalah kesadaran. Kesadaran itu dipupuk dari yang namanya sekolah dasar, SMP sampai SMA. Nah, mahasiswa itu seharusnya sudah masuk ke tahap poin yang namanya keberangkatan ataupun keperjuangan yang namanya bergerak ataupun memperjuangkannya gitu. Karena kesadaran itu kalau misalkan kita mau hadirkan di mahasiswa, mau sampai kapan gitu ya, yang namanya keberlanjutan pembangunan ini kita lakukan. Nah hari ini kalau misalkan kawan-kawan ingin yang namanya menciptakan ini, perbaikan berkelanjutan ini, maka lakukanlah yang namanya gerakan-gerakan kecil mulai dari lingkungan sekitar, keluarga, dan juga masyarakat. Nah, ikuti yang namanya kegiatan-kegiatan positif, ikuti yang namanya kegiatan-kegiatan yang membawa dampak pada keberlanjutan untuk pembangunan perbaikan ini. Karena SDGs ini yang menjadi poinnya. Kemudian mungkin ini closing statement ya, terakhir gitu ya, dari saya gitu ya, dari saya yang sangat berterima kasih kepada kawan-kawan yang sudah mengundang dan juga kawan-kawan yang sudah menonton. Ini selalu saya sampaikan ya, di setiap momen, bahwasanya ada kata-kata dari Benazir Bhutto itu mungkin sudah tahu ya, ada yang sudah tahu. Belum tahu. Pernah nggak tahu ini? Sudah tahu ya. Bahwasanya kapal yang indah itu memang adalah kapal yang diciptakan dan juga dia itu diletakkan di sebuah dermaga gitu. Dia memandikan cahaya dan sangat indah. Tapi kita lihat kembali ya, bahwasanya tujuan kapal itu diciptakan bukan hanya untuk ditambahkan di sebuah dermaga. Kapal diciptakan adalah untuk menerjang lautan, membelah ombak gitu. Nah hari ini kawan-kawan mahasiswa yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, dikatakan mahasiswa itu ketika kawan-kawan ingin menyelesaikan problematika yang ada di bangsa ini. Kawan-kawan yang memiliki kesadaran untuk yang namanya melakukan perbaikan tadi. Maka hari ini kita lihat kembali, sudah berapa sadarkah kita untuk melakukan perbaikan itu. Nah mungkin itu saja. Luar biasa statement dari Pak Guru kita, Pak Guru FK kita terkait dengan statement dia tadi, bahwasanya kembali ya, kita di sini baik pun yang menonton itu diingatkan kembali bahwasanya bukan tugas mahasiswa lagi sebenarnya sadar bahwasanya mahasiswa itu udah harus beranjak, udah harus bergerak. Karena namanya sadar itu dari sekolah dasar, dari sadar kan, sampai pada dasarnya di SMA diingatkan kembali. Makanya di kuliah kan kita nggak pernah diingatkan sama dosen kita, kan? Karena emang udah fasenya kita harus bergerak. Inisiatif. Dan tadi di closing terakhir itu disampaikan bahwasanya kapal itu memang terlihat indah. Bahwasanya ketika kapal itu hanya menepis di dermaga, dijadikan tempat berfoto kan? Dijadikan tempat berfoto. Tapi bukan itu fungsi kapal. Itu tujuan kapal diciptakan. Kapal diciptakan untuk berlayar. Kapal diciptakan untuk menerjang ombak, membelah lautan. Maka saya tunggu kawan-kawan untuk menjadi kapal tersebut. Oke, itu saja podcast kami pada malam hari ini di ART Podcast. Sampai jumpa di lain waktu. Mungkin kalau ada salah kata dari moderator juga mohon maaf. Mewakili pemateri dua luar biasa ini, yang ganteng-ganteng dua ini, kami juga mohon maaf. Kami akhiri. Sampai jumpa di lain waktu.